Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Saputra, NIM 23172, Prodi Teknik Informatika Angkatan 23. Dengan video ini saya mengerjakan tugas pendahuluan praktikum jaringan komputer yang berjudul memeriksa frame Ethernet. Langsung kita mulai saja. Tujuan video kali ini adalah untuk memeriksa header dalam frame Ethernet 2 dan menganalisis frame Ethernet dengan WireShark. Untuk kebutuhan perangkatnya untuk kebutuhan perangkat yang digunakan adalah Windows dengan adalah PC dengan operating system Windows yang memiliki akses internet dan juga WireShark yang sudah terinstall. Langsung ke latihan 1, memeriksa header frame Ethernet 2. Langkah 1, review deskripsi dan panjang header Ethernet 2. Untuk langkah 1 ini kita skip saja, langsung kita ke langkah 2, memeriksa konfigurasi jaringan dari PC. Untuk langkah 2 ini kita pergi ke command prompt laptop kita. Lalu kita ketikkan ipconfig/out. Nah, di sini keluar semua. IPv4 ini sebagai IP kita, ada subnet mask dan ada default gateway. Lalu ke langkah 3, memeriksa frame Ethernet dalam tangkapan WireShark. Di langkah 3 ini ada beberapa singkatan yang digunakan, yaitu ARP. ARP sendiri adalah protokol komunikasi yang digunakan untuk memperoleh MAC address yang diasosiasikan dengan IP address tertuju. Untuk yang ICMP adalah fungsinya untuk mengirim pesan dan laporan kesalahan antara perangkat dalam jaringan. Nah, untuk menampilkan seperti ada gambar ini, kita harus pergi ke WireShark. Kita ketik WireShark. Kita buka dulu. Kita pergi ke Wi-Fi. Lalu kita filter dulu ARP or CMP. Klik. Nah, kita pergi ke CMJ, kita ping dulu. Kita copy default gateway-nya, kita ketik ping spasi enter. Nah, oke. Lalu lanjut ke langkah 4, memeriksa isi header Ethernet 2 pada request ARP. Ya, nantinya di website-nya ada preamble, ini tidak ditampilkan dalam tangkapan. Ada destination address dan ada source address. Untuk destination address itu yang ini sebagai tujuannya, dan source address ini sebagai sebagai kitanya, gitu, sebagai requestnya. Jadi source address ini menuju destination address gitu. Lalu ada frame type dan ada data juga yang value-nya ARP. Ada FCS yang tidak ditampilkan dalam tangkapan. Kita lanjut ke pertanyaannya. Apa yang penting mengenai isi dari field destination address? Yang penting dari field destination address adalah alamat perangkat yang tujuan dalam komunikasi jaringan. Ini penting karena untuk mengidentifikasi penerimaan paket seperti unicast, broadcast, dan multicast, memastikan paket mencapai tujuan yang benar, dan digunakan dalam proses routing untuk memilih jalur yang tepat. Nomor 2, mengapa PC mengirimkan suatu broadcast ARP sebelum mengirimkan request ping yang pertama? Alasan PC mengirim broadcast ARP sebelum
mengirimkan request ping yang pertama adalah uh, agar agar PC mengetahui alamat MAC dari perangkat tujuan karena hanya alamat IP yang diketahui. Setelah mendapat balasan ARP dengan alamat MAC, PC bisa mengirim ping request menggunakan alamat MAC yang benar. Lalu nomor 3, sebutkan sebutkan MAC address dari source dalam frame pertama. Nah, pergi ke website-nya. Pertama, terus ini. uh, MAC address dari source yang pertama adalah ini, D8 E8 4441 4841. Lalu sebutkan vendor ID dari source NIC dalam balasan ARP. Balasan ARP. Vendor ID yang saya dapat adalah Cloud Network ini. Lalu bagian mana dari MAC address yang merupakan OUI? MAC addressnya kan ini ya, yang ini D8 E8 4421 4841. Nah, apa tadi? Nah, OUI-nya adalah ini, tiga indeks pertama yaitu D8, E8, dan 44. Lalu nomor 6, sebutkan nomor seri NIC dari source. Nomor seri NIC-nya adalah ini, yaitu 21, 48, dan 41. Baik, kita lanjut ke latihan 2. Menangkap dan menganalisis frame Ethernet. Langsung ke langkah 1. Mengetahui IP address dari default gateway pada PC Anda. Ini kita ke command prompt. Kita ketik ipconfig/all seperti tadi. Mengetahui IP address dari default gateway. Untuk IP address-nya itu ini IPv4 address dengan 192.168.1.12 dan default gateway-nya ini yaitu 192.168.1.1. Lalu langkah 2, mulai menangkap traffic pada NIC PC. Ini kita buka Wireshark dulu. Kita klik wifi, kita filter. Tadi di filter langkah 3, filter dengan traffic ICMP. Kita filter dulu di ICMP. Nah, lalu langkah 4 dari jendela command prompt, ping default gateway. Ping default gateway. Default gateway kita copy dulu, lalu kita ping. Langkah 5, hentikan penangkapan traffic pada NIC. Oke. Hentikan. Lalu lanjut ke pertanyaannya. Apa MAC address dari NIC PC? Oke, pertanyaan nomor 1, apa MAC address dari NIC PC? Kita ke website-nya. Ya. Kita ke Ethernet 2. Nah,
MAC address dari NSPC-nya adalah ini 10 B1 DF 738585. Lanjut nomor 2, apa MAC address dari default gateway? Untuk MAC address dari default gateway-nya adalah yang ini D8 E8 44 21 4841. Lalu lanjut nomor 3, Anda dapat klik tanda lebih dari pada awal baris kedua untuk memperoleh informasi lanjutan dari frame meter 2. Jenis frame apa yang ditampilkan? Frame yang ditampilkan adalah ini IPv4. Kalau kita lanjut ke pertanyaan keempat, dua baris terakhir ditampilkan dalam bagian tengah menyediakan informasi mengenai field dalam data dari frame. Ingatlah bahwa data mengandung informasi IPv4, address, source, dan destination. Mana IP address dari source dan mana IP address dari destination. Uh, untuk IP address dari source adalah ini yang 192.168.1.1. Kalau IP address dari destination adalah ini 192.168.1.12. Lalu lanjut ke pertanyaan ini pertanyaan kelima harusnya. Anda dapat klik baris manapun dalam bagian tengah untuk menyorot bagian itu. Dari frame hex dan ACII dalam panel paket bytes bagian bawah, klik baris Internet Control Message Protocol dan bagian tengah dan periksa apakah disorot dalam panel paket bytes. Oh, saya ini tutup dulu. Ini Internet Control Message Protocol. Lalu disuruh apa tadi? Bagaimana mengejar dua oktet terakhir yang disorot? Ini dua oktet terakhir ya, WA, B, C, D, E, F, G, dan dua oktet terakhirnya yaitu HI. HI ini kecil ya. Ya, lanjut nomor 6. Klik frame selanjutnya di dalam bagian atas dan periksalah frame echo replay. Ingatlah bahwa MAC address dari source dan destination sudah berbalik. Karena frame ini dikirimkan dari router default gateway sebagai balasan terhadap ping yang pertama. Echo replay MAC address. Echo replay ini kita klik. MAC address-nya adalah ini, kita dapat D8 E8 44 21 48 41. Source destination sudah terbalik. Ini maksudnya sudah terbalik ini. Yang ini sudah terbalik ini maksudnya yang ZTI terus Cloud Network. Kalau kita baris kedua yaitu Cloud Network terus ZTI gitu. Lalu lanjut ke soal terakhir. Sebutkan device dan MAC address yang ditampilkan sebagai destination address. Device yang ditampilkan ini adalah Cloud Network. Sebutkan device dan MAC address ya. Device yang ditampilkan adalah Cloud Network dan MAC address-nya adalah ini 10 B1 DF 738585. Lalu kita lanjut ke langkah 7, menangkap paket host jauh. Kita continue with the saving. Terus kita ke command prompt, kita ping Cisco. Ya, kita lihat, udah muncul. Lalu kita lanjut ke pertanyaan.
Dalam frame request echo ping pertama, mana yang merupakan MAC address, source, dan destination. Yang pertama berarti ini. Untuk MAC address yang destination yaitu ini yang D8, E8, 44, 21, 48, 41. Dan untuk MAC address yang dari source ya ini 10 B1 DF 738585. Kita lanjut soal nomor 2. Sebutkan IP address source dan destination yang terkandung di dalam field data dari frame. Uh, apa tadi? IP address dan okay. Untuk IP address source yaitu ini kita dapat 192.168.1.12. Untuk yang IP address destination yaitu ini 184.26.109.2.109.36. Lanjut ke nomor 3. Bandingkan address ini dengan address yang diterima pada langkah 6. Address yang berubah hanyalah IP address destination. Mengapa IP address destination berubah sedangkan MAC address destination tetap sama? Di sini ada beberapa alasan. IP address destination berubah karena berkaitan dengan root dan segmen jaringan yang berbeda. Sedangkan MAC address tidak tetap sama selama komunikasi terjadi di dalam satu jaringan lokal. Lanjut ke nomor 4. Where Shark tidak menampilkan field preamble dari suatu header frame. Apa yang terkandung dalam preamble? Untuk alasan Versax tidak menampilkan preamble karena preamble tidak dianggap sebagai bagian dari data frame yang diproses oleh protokol Ethernet itu sendiri. Untuk pertanyaan apa yang terkandung dalam preamble, preamble sendiri mengandung 7 byte pola 10101010 berulang untuk sinkronisasi. Diikuti ya. Apa yang terkandung dalam preamble? Preamble mengandung 7 byte pola 1010101010 berulang untuk sinkronisasi, diikuti oleh 7 byte start frame delimiter SFD dengan pola 10101011 yang menandai awal frame Ethernet. Saya rasa cukup sampai di sini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.